Assalamualaikum para pemirsa, kembali dengan saya untuk berbagi, dan kali ini saya akan mengulas atau menjawab salah satu pertanyaan terkait dengan hama yang mengakibatkan kerusakan pada daun jeruk. Seperti ini kerusakannya. Secara umum hama ini disebut sebagai Phylognistis citrella. Ya, Phylognistis citrella, dan di Indonesia dikenal sebagai ulat peliang daun. Serangan hama ini bisa ditemukan di berbagai tempat, ya, di mana-mana, mulai dataran rendah hingga tinggi, dan semua jenis atau semua varietas jeruk itu bisa terserang oleh hama ini. Daur hidupnya itu terdiri dari 4 fase, yaitu serangga dewasa, telur, larva, dan kepompong. Serangga dewasa itu berupa ngengat yang sangat kecil, ya, kecil sekali. Panjangnya hanya sekitar 2-3 mili. Dan warnanya itu dominan putih keperakan, serta ada beberapa tanda warna hitam dan coklat. Setiap satu ekor ngengat betina di dalam hidupnya itu mampu menghasilkan lebih dari 50 butir telur. Jadi banyak sekali. Dan telur-telur ini disebarkan berpisah, terutama pada permukaan bawah daun muda dan terkadang juga pada permukaan atas serta ranting-ranting yang masih muda. Ulat-ulat yang baru menetas masuk ke dalam jaringan kulit luar daun, kemudian membentuk liang atau terowongan panjang yang berkelok-kelok mirip dengan bentuk ular seperti ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tanaman ini. Ini adalah tanaman jeruk yang baru saja berbuah. Ya, buahnya masih kecil-kecil, masih sebesar biji kedelai, dan daunnya juga masih muda. Kalau kita lihat sepintas, daun ini sepertinya tidak ada masalah, ya, sehat-sehat semua. Tetapi ketika kita amati lebih teliti lagi, ternyata ada beberapa daun yang bentuknya itu tidak normal. Lihat ini, daun ini permukaannya itu berkerut, ya, kemudian bagian tepinya, ya, tepi daunnya ini melipat atau menggulung ke bawah. Daun-daun yang seperti ini dalam satu pohon ini jumlahnya cukup banyak. Kalau kita balik pada permukaan daun di bawah ini ternyata ada liang, ya, ada liang atau terowongan putih keperakan. Ini tembus pandang. Dan lihat, ini di tengah-tengah alur putih ini terdapat warna gelap, ya, seperti benang yang mengikuti pola terowongan. Sebetulnya ini adalah kotoran dari ulat tersebut. Pada saat ulat menjadi dewasa, kemudian berubah menjadi pupa atau kepompong dengan menggulung tepi daunnya, ya, seperti ini. Ini ada beberapa daun yang sudah kita petik, ya, kita buka seperti apa bentuk atau wujud dari kepompongnya. Lihat, ya, lihat ini ada yang bergerak-gerak ini. Ini adalah pupanya atau kepompongnya. Nah, ini besarnya ini hanya seukuran jarum yang kecil, ya, jarum yang kecil seperti ini, dan panjangnya ini hanya sekitar 2 mm, warnanya kuning hingga coklat gelap. Seperti ini, ya. Ini kepompongnya. Kepompong ini akan kembali menjadi ngengat, ya, menjadi ngengat kembali, dan waktu yang dibutuhkan dari telur hingga kembali menjadi ngengat itu sangat singkat. Hanya sekitar 2 minggu, jadi cepat sekali. Dan hama ini berkembang lebih cepat ketika suhu udara panas, ya, suhu udara panas. Jadi pada musim kemarau harus hati-hati ketika terjadi pertunasan. Tunas-tunas yang baru tumbuh dan ranting-ranting yang masih muda tersebut sangat rawan terserang oleh hama ini. Serangannya pada pohon jeruk dewasa itu masih bisa ditoleransi, ya, masih bisa diabaikan karena pengaruhnya itu tidak nyata. Tetapi jika serangan berat terjadi pada tanaman muda,
atau pada pembibitan dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Bahkan hama ini dapat menyebarkan bakteri Xanthomonas yang menyebabkan penyakit kanker jeruk. Agar tanaman jeruk terutama yang masih muda tidak mengalami serangan yang berat oleh hama ini, ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan. Yang pertama, lakukan pemangkasan tunas-tunas air. Karena tunas-tunas air ini biasanya lebih sering mengalami pertunasan dan seringkali digunakan sebagai tempat bertelurnya ngengat. Kedua, hati-hati dalam melakukan perawatan. Perawatan pada saat menjelang musim kemarau dan hingga awal musim kemarau. Hindari perlakuan pengairan, pemupukan maupun pemangkasan yang mengakibatkan pertunasan bertingkat. Jika terjadi pertunasan bertingkat, maka sumber makanan bagi hama ini selalu tersedia. Ketiga, lakukan monitoring. Monitoring atau pengamatan terutama pada permukaan daun bawah pada saat pertunasan hingga daun masih muda. Keempat, lakukan pengendalian secara mekanis. Jadi ketika kita melakukan monitoring dan ditemukan daun-daun yang terserang dan ulat atau kepompongnya masih ada pada daun tersebut, maka daun tersebut segera kita petik lalu kita musnahkan. Kelima, jika ingin mengendalikan menggunakan pestisida, utamakan menggunakan pestisida biologi. Salah satu contohnya adalah Bacillus thuringiensis. Pestisida ini dilaporkan efektif untuk mengendalikan Phylloxera citrella di Tiongkok. Kalau menggunakan insektisida kimia, pilihlah yang memiliki cara kerja sistemik karena ulat itu berada di dalam jaringan daun yang tidak mungkin tersentuh dengan insektisida kontak. Salah satu bahan aktif yang direkomendasikan adalah imidacloprid.